Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang akan mempresentasikan Pasar Global mata kuliah pemasaran lanjutan dengan dosen mengampu Ibu Surya Bintarti yang disusun oleh kelompok 10 beranggotakan Gisenda Audrey Ivelda Febi, saya sendiri, rekan saya Rara Buni Filantika dan Vera Agustina. Pengertian pemasaran global. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya, manusia, uang, dan aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Segmentasi pasar global. Pendekatan hibrida untuk segmentasi pasar global. Strategi segmentasi pasar hibrid atau universal harus berfungsi sebagai tautan konseptual dan mekanisme aksi yang menyediakan substansi dan alasan untuk mencapai trade-off antara dua strategi global yang tak terpisahkan. Ujung standarisasi dan adaptasi. Hubungan yang seimbang ini hanya dapat diciptakan ketika fokus ditujukan untuk membangun ekuitas merek melalui penekanan pada orientasi konsumen global. Yang ketiga, masuk ke dalam pasar global. 1. Memutuskan untuk bereksperimen ke luar negeri. Berhubungan dengan gejolak mata uang, menanggapi ketidakpastian politik dan hukum, atau merancang kembali produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan yang berbeda. Bisnis akan lebih mudah dan lebih aman. Faktor yang menarik perusahaan ke arena internasional. Yang pertama, beberapa pasar internasional memberikan peluang laba yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Yang kedua, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keharmonisan. Ketiga, perusahaan ingin mengurangi kebergantungan pada suatu pasar. Keempat, perusahaan memutuskan untuk menanggapi pesaing global di pasar domestik mereka. 5. Pelanggan berpergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Beberapa perusahaan tidak bertindak sampai ada kejadian yang mendorong mereka ke arena internasional. Yang pertama, tidak ada kegiatan ekspor liberal. Kedua, ekspor melalui perwakilan independen atau agen. Ketiga, pendirian satu atau lebih anak perusahaan penjualan. 4. Pendirian fasilitas produksi di luar negeri. Memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Berapa banyak pasar yang akan dimasuki, perusahaan juga harus memutuskan negara-negara yang akan dipertimbangkan. Daya tariknya dipengaruhi oleh produk dan berdasarkan iklim geografis, penghasilan, dan populasi serta politik. Pasar negara maju versus pasar negara berkembang. Kebutuhan dunia baru atau dunia berkembang yang belum terpenuhi merepresentasikan pasar yang potensial yang besar bagi makanan, pakaian, tempat berlindung, elektronik konsumen, dan peralatan rumah tangga, dan banyak barang lainnya juga. Pemimpin pasar bergantung pada pasar negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan mereka. Unilever adalah Colgate menghasilkan 40% bisnis mereka di pasar yang sedang berkembang. Keberhasilan memasuki pasar berkembang memerlukan sejumlah keahlian dan rencana khusus. Perhatikan bagaimana perusahaan berikut mempelopori cara untuk melayani konsumen atau tak terlihat ini. Grameenphone memasarkan telepon seluler 35.000 ke desa Bangladesh dengan memperkerjakan para wanita desa sebagai agen yang menyewakan waktu menelpon kepada orang-orang desa lainnya. 1 panggilan telepon 1 kali. Colgate-Palmolive masuk ke desa-desa India dengan fun video yang memperlihatkan manfaat menyikat gigi. Flat mengembangkan mobil dunia ketiga Palio untuk dijual di negara-negara berkembang. Mobil ini diproduksi di Brazil, India, Turki, Afrika Selatan, Cina, dan negara-negara lain. Kemudian, mengevaluasi pasar potensial. Di sini dimisalkan, sebuah perusahaan telah mengumpulkan sederet pasar potensial untuk dimasuki. Bagaimana perusahaan itu memilih di antara mereka? Banyak perusahaan lebih suka menjual ke negara tetangga karena mereka lebih memahami negara ini dengan lebih baik dan dapat mengendalikan biaya mereka dengan lebih efektif. Tidak mengejutkan bila dua pasar ekspor terbesar di Amerika Serikat adalah Kanada dan Meksiko, atau perusahaan Swedia pertama kali menjual ke negara Skandinavia tetangga mereka. Cara utama untuk memasuki pasar asing. Yang pertama adalah ekspor tidak langsung dan langsung.
Poin pertama, ekspor tidak langsung. Perusahaan tersebut bekerja melalui perantara independen pedagang ekspor berbasis dalam negeri atau disebut domestic based export merchant, membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya ke luar negeri. Sedangkan ekspor langsung yaitu di mana perusahaan memutuskan untuk menangani ekspornya sendiri. Investasi dan resikonya lebih besar, tetapi demikian juga potensi keuntungannya bisa mendapatkan yang lebih besar pula. Kemudian yang kedua adalah pemberian lisensi. Cara paling sederhana bagi produsen untuk terlibat dalam pemasaran internasional, yakni pemberi lisensi atau lisensor memberikan lisensi kepada perusahaan asing menggunakan proses produksi, merek dagang, paten, rahasia dagang, atau sesuatu yang berharga lainnya dengan memperoleh bayaran atau fee, atau disebut juga royalti. Contoh lisensi kita contohkan di sini adalah lisensi Coca-Cola. Waralaba atau franchiser merupakan bentuk pemberian lisensi yang lebih lengkap karena memberi konsep merek dan sistem operasi yang lebih lengkap. Misalnya KFC. Yang ketiga adalah usaha patungan. Jadi usaha patungan adalah investor asing dan lokal bergabung membentuk usaha patungan atau biasa disebut joint venture, di mana mereka sama-sama mempunyai kepemilikan dan kendali. Jadi kedua pemegang usaha ini nantinya akan bertanggung jawab kepada usaha yang mereka dirikan bersama, dan haknya juga akan dibagi secara adil untuk mereka bersama. Selanjutnya yang keempat adalah investasi langsung. Di sini investasi langsung itu maksudnya kepemilikan langsung atas fasilitas atau produksi yang berbasis di luar negeri. Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau keseluruhan kepemilikan perusahaan lokal atau dengan cara membangun fasilitasnya sendiri. Yang kelima, menggunakan strategi WEB global. Internet telah menjadi sarana yang efektif untuk melakukan riset pasar dan menawarkan proses yang aman bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan dan membayar produk di berbagai zona waktu. Banyak kantor promosi ekspor negara lain yang mempunyai sumber daya online yang memungkinkan bisnis terhubung ke situs mereka. Jadi di Indonesia juga sudah banyak ya contoh-contoh e-commerce yang diakses secara online dan memudahkan kita untuk berbelanja. Jadi kita bisa mengakses semuanya secara global. Oke, selanjutnya memutuskan program pemasaran. Perusahaan internasional harus memutuskan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal perusahaan yang menggunakan bauran pemasaran yang terstandarisasi secara global di seluruh dunia. Di sini yang termasuk standarisasinya adalah produk, komunikasi, dan saluran distribusi menjanjikan biaya terendah. Pada sisi lain, ada bauran pemasaran teradaptasi di mana produsen konsisten dengan konsep pemasaran, berpendapat bahwa kebutuhan konsumen beragam dan menyesuaikan program pemasaran kepada setiap kelompok sasaran. Walaupun banyak perusahaan telah mencoba meluncurkan produk dunia mereka, hampir semua produk membutuhkan beberapa adaptasi. Contohnya Toyota Corolla akan memberikan beberapa perbedaan dalam gaya. Bahkan Coca-Cola lebih manis atau tidak terlalu berkarbonasi di negara tertentu. Yang bisa dicontohkan juga misalkan McD, menu utama di sini adalah nasi, sedangkan di negara lain tidak ada menu nasinya. Kemudian, alih-alih mengasumsikan perusahaan dapat meluncurkan produk domestik mereka sama seperti di negara lain, perusahaan harus meninjau elemen berikut dan menemukan nama yang akan menambahkan pendapat atau biaya. Memutuskan acara pemasaran. Perusahaan yang memakai bauran yang terstandarisasi secara global di seluruh dunia, standarisasi produk, komunikasi, dan saluran distribusi menjanjikan biaya terendah.
Pada sisi lain, ada bauran pemasaran teradaptasi di mana produsen konsisten dengan konsep pemasaran, beropini bahwa kebutuhan konsumen bermacam-macam dan menyesuaikan acara pemasaran kepada setiap kelompok sasaran. Kemudian selanjutnya dalam memutuskan acara pemasaran, yang pertama yaitu ada bagian produk, di mana menurut Warren Kagan, untuk membedakan 5 taktik kebiasaan produk dan komunikasi ke pasar asing, diantaranya yaitu yang pertama, perluasan langsung atau strike extension, di mana memperkenalkan produk di pasar aneh tanpa perubahan apapun. Strategi ini berhasil untuk kamera, elektronik konsumen, dan banyak peralatan mesin. Kedua yaitu penyesuaian produk atau product adaptation, yaitu mengubah produk untuk memenuhi kondisi atau referensi lokal. Yang diantaranya yaitu menciptakan produk atau product invention, terdiri dari penciptaan sesuatu baru. Pembuatan produk sanggup mempunyai 2 bentuk. Kemudian penciptaan mundur atau backward invention, ialah memperkenalkan kembali bentuk produk usang yang diadaptasi dengan baik terhadap kebutuhan negara asing. Kemudian yaitu penciptaan ke depan atau forward invention, ialah membuat produk keras untuk memenuhi kebutuhan di negara lain. Yang kedua yaitu komunikasi. Perusahaan sanggup menjalankan acara komunikasi pemasaran yang sama dengan yang dipakai di pasar dalam negeri untuk mengubahnya dalam setiap pasar lokal. Sebuah proses disebut penyesuaian komunikasi atau communication adaptation. Jika perusahaan menyesuaikan produk dan komunikasinya sekaligus, maka perusahaan terlibat dalam penyesuaian ganda atau dual adaptation. Selanjutnya yaitu dalam bagian harga. Perusahaan multinasional menghadapi beberapa duduk masalah penetapan harga ketika melakukan penjualan di luar negeri. Mereka harus berhadapan dengan eskalasi harga, transfer harga, denda dumping, dan pasar abu-abu. Ketika perusahaan menjual barang mereka di luar negeri, perusahaan tersebut menghadapi duduk masalah eskalasi harga atau price escalation. Perusahaan mempunyai 3 pilihan untuk menetapkan harga di banyak sekali negara. Di antaranya yang pertama yaitu menetapkan harga seragam di mana saja. Yang kedua, menetapkan harga berbasis pasar di setiap negara. Dan yang ketiga yaitu menetapkan harga berbasis biaya di setiap negara. Kemudian yang keempat yaitu saluran distribusi. Terdapat 3 penghubung antara penjual dan pembeli akhir. Yang pertama, kantor sentra pemasaran internasional penjual. Departemen ekspor atau divisi internasional membuat keputusan mengenai saluran dan acara pemasaran lainnya. Penghubung kedua, saluran antar negara, membawa produk ke perbatasan dengan negara asing. Keputusan yang dibuat di penghubung ini termasuk jenis mediator, seperti agen, perusahaan dagang, dan sejenis transportasi lainnya seperti udara, laut, serta pembiayaan dan manajemen risiko. Penghubung yang ketiga yaitu saluran di dalam negara asing, membawa produk dari titik masuk mereka ke pembeli dan pengguna terakhir. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang pasar global. Yang pertama, tantangan pasar global. Menurut Profesor Dr. H. Bukhari Alma dalam bukunya Pengantar Bisnis, ada beberapa aspek tantangan bisnis global ini, yaitu The Demographic and Culture Challenge. Ini menyangkut pertambahan penduduk dan struktur usia penduduk saat ini serta masa yang akan datang. Yang kedua yaitu The Social Responsibility and Ethics Challenge. Dunia bisnis dihadapkan pada tanggung jawab terhadap masyarakat. Pertama, proses produksi harus selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Kemudian, The Environmental Challenge, di mana tantangan lingkungan terutama menyangkut masalah polusi, air, udara, dan suara yang mempunyai efek pada penyakit. Terakhir yaitu The Technology Challenge. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi. Kemudian yaitu adanya peluang pasar global. Yang pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi.
yaitu hadirnya perbaikan dalam hal komunikasi serta transportasi akan mampu memudahkan setiap pengusaha untuk mengatur seluruh urusan pengiriman produk antar negara. Adanya perbaikan transportasi juga mampu mempermudah masyarakat untuk bisa bepergian ke negara lain. Yang kedua yaitu segi kualitas. Salah satu bentuk persaingan yang ketat dalam dunia bisnis adalah kualitas produk. Untuk itu, setiap pengusaha akan dituntut untuk selalu mampu meningkatkan kualitas produknya agar tidak tertinggal dalam dunia bisnis. Setiap pengusaha tersebut harus segera memperbaiki produknya agar tidak mampu disaingi atau ditiru oleh pengusaha lain. Kemudian, dengan adanya teknologi akan berperan penting sebagai suatu sarana dalam menyediakan berbagai peralatan atau barang yang diperlukan dalam pemasaran global. Hal ini berguna untuk memberikan kenyamanan dan kelangsungan hidup antar umat manusia. Pemanfaatan teknologi di dalamnya bisa diawali dengan sumber daya alam yang diubah menjadi suatu alat yang sederhana dan mampu membantu aktivitas manusia. Kemudian yaitu adanya biaya pengembangan produk. Biaya pengembangan produk adalah suatu kontraksi penting untuk bisa memasuki pasar global yang nantinya akan sangat membutuhkan sejumlah dana atau investasi. Dana yang diperlukan itu nantinya bisa sangat besar dengan kurun waktu pengembangan yang cukup lama. Yang ketiga yaitu ada perjanjian ekonomi regional. Kehadiran perjanjian ekonomi multilateral mampu mempercepat berbagai langkah dalam mengembangkan dan meningkatkan pemasaran global. Pada dasarnya, perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian dagang yang dikerjakan oleh beberapa negara besar. Beberapa contoh perjanjian ekonomi regional adalah NAFTA, GATT, dan MEA. Kemudian ada perkembangan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi dunia mampu melahirkan peluang usaha, di mana peluang usaha ini mampu mendukung sebuah perusahaan untuk bisa berkembang secara global maupun lokal. Terakhir yaitu kesimpulan. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset maupun fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memasuki dunia pasar global yaitu memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki, contoh berapa banyak pasar yang akan dimasuki, dan bagaimana pasar negara maju versus pasar negara berkembang, mengevaluasi pasar potensial, memutuskan program pemasaran, dan pentingnya pengaruh dari negara asal dan memutuskan organisasi pemasaran. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.